warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pandangan terhadap penggunaan bahasa Indonesia di media sosial oleh generasi muda. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang memiliki peran penting dalam membentuk identitas bangsa. Bahasa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai cerminan sikap, budaya, dan tingkat pendidikan penuturnya. Seiring dengan perkembangan teknologi dan media digital, cara masyarakat menggunakan bahasa Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama di media sosial. Media sosial saat ini menjadi ruang komunikasi yang paling sering digunakan oleh generasi muda. Hampir setiap hari, kita berinteraksi melalui berbagai platform seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, dan TikTok. Dalam aktivitas tersebut, bahasa Indonesia digunakan secara bebas, santai, dan seringkali jauh dari kaidah yang benar. Fenomena inilah yang menurut saya perlu mendapat perhatian khusus. Jika kita perhatikan, penggunaan bahasa Indonesia di media sosial banyak dipenuhi oleh singkatan, bahasa gaul, serta pencampuran dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Contoh yang sering ditemui antara lain penggunaan kata which is, by the way, random, dan juga bisa disingkat-singkat seperti GPP, OTW, KNP, DMN. Bahkan, tidak jarang struktur kalimat menjadi tidak jelas karena terlalu banyak unsur bahasa campuran. Menurut pandangan saya, fenomena ini terjadi karena beberapa faktor. Pertama, pengaruh globalisasi dan budaya asing yang sangat kuat di media digital. Kedua, adanya anggapan bahwa penggunaan bahasa gaul dan bahasa asing membuat seseorang terlihat lebih modern atau keren. Ketiga, kurangnya kesadaran akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam ruang publik seperti media sosial. Di sisi lain, penggunaan bahasa yang santai di media sosial sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Media sosial memang bersifat informal, sehingga wajar jika bahasa yang digunakan terasa lebih bebas dan tidak kaku. Bahasa juga bersifat dinamis dan selalu berkembang mengikuti zaman. Namun, masalah muncul ketika kebebasan tersebut menyebabkan hilangnya kemampuan berbahasa Indonesia yang baik, khususnya dalam konteks akademik dan formal. Saya menilai bahwa dampak dari penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai kaidah ini cukup serius. Salah satunya adalah menurunnya kemampuan generasi muda dalam menulis dan berbicara secara formal. Hal ini dapat terlihat ketika mahasiswa kesulitan menyusun karya ilmiah, laporan, atau bahkan surat resmi karena terbiasa menggunakan bahasa tidak baku di kehidupan sehari-hari. Selain itu, penggunaan bahasa yang tidak jelas dan terlalu banyak singkatan juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama terhadap istilah gaul atau singkatan tertentu. Akibatnya, pesan yang ingin disampaikan menjadi kurang efektif dan bahkan bisa disalahartikan. Menurut saya, penggunaan bahasa Indonesia seharusnya disesuaikan dengan konteks dan situasi. Dalam percakapan santai dengan teman dekat, penggunaan bahasa non-formal tentu masih dapat diterima. Namun, ketika berbicara di ruang publik, membuat konten edukatif atau menyampaikan pendapat, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar seharusnya lebih diutamakan. Mahasiswa, sebagai bagian dari kaum intelektual, memiliki peran penting dalam menjaga kualitas bahasa Indonesia.
Media sosial seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memberikan contoh penggunaan bahasa yang baik, tanpa harus kehilangan sisi kreatif. Konten yang menarik tetap bisa disampaikan dengan bahasa Indonesia yang jelas, santun, dan mudah dipahami. Selain peran individu, lembaga pendidikan juga memiliki tanggung jawab dalam menanamkan kesadaran berbahasa. Pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada praktik penggunaan bahasa dalam kehidupan nyata, termasuk di media digital. Dengan demikian, mahasiswa dapat memahami kapan harus menggunakan bahasa formal dan kapan harus menggunakan bahasa non-formal. Sebagai generasi muda, kita seharusnya tidak melihat bahasa Indonesia sebagai sesuatu yang kuno atau ketinggalan zaman. Justru sebaliknya, bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang dan menyesuaikan diri di era digital. Banyak istilah baru yang dapat diciptakan tanpa harus selalu bergantung pada bahasa asing. Menurut pandangan saya, penggunaan bahasa Indonesia di media sosial perlu disikapi secara bijak. Media sosial bukanlah musuh bahasa Indonesia, melainkan sarana yang dapat memperkuat atau melemahkan bahasa itu sendiri, tergantung pada cara kita menggunakannya. Dengan meningkatkan kesadaran berbahasa, kita dapat tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Jika ditinjau lebih jauh, fenomena penggunaan bahasa Indonesia yang kurang tepat di media sosial juga dipengaruhi oleh kebiasaan meniru. Banyak generasi muda cenderung mengikuti gaya bahasa influencer, selebritas, atau konten kreator tanpa mempertimbangkan kesesuaian bahasa tersebut. Ketika suatu gaya bahasa dianggap populer, maka akan dengan cepat ditiru dan digunakan secara massal, meskipun tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Menurut pandangan saya, hal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan sikap berbahasa. Oleh karena itu, public figure dan konten kreator seharusnya lebih bijak dalam menggunakan bahasa. Bahasa yang baik tidak akan mengurangi daya tarik konten, justru dapat memberikan nilai edukatif bagi para pengikutnya. Selain itu, saya juga melihat adanya kecenderungan generasi muda merasa kurang dipercaya diri ketika menggunakan bahasa Indonesia secara formal. Banyak yang menganggap bahasa baku terlalu kaku atau terkesan sok resmi, padahal kemampuan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik merupakan salah satu bentuk kecerdasan berbahasa yang sangat dibutuhkan, terutama dalam dunia akademik dan dunia kerja. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin generasi muda akan mengalami kesulitan beradaptasi ketika memasuki lingkungan profesional. Dunia kerja menuntut kemampuan komunikasi yang jelas, efektif, dan sesuai dengan norma. Oleh sebab itu, pembiasaan berbahasa Indonesia yang baik seharusnya dimulai sejak sekarang, termasuk melalui media sosial yang kita gunakan setiap hari. Sebagai mahasiswa, saya berpendapat bahwa kita perlu menjadi agen perubahan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Hal sederhana yang dapat dilakukan adalah mulai membiasakan diri menulis caption, opini, atau komentar dengan bahasa yang jelas dan tidak berlebihan dalam menggunakan singkatan maupun bahasa asing.
Langkah kecil ini dapat memberikan dampak positif jika dilakukan secara konsisten. Pada akhirnya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik bukanlah bentuk pembatasan kebebasan berekspresi, melainkan upaya menjaga kualitas komunikasi dan identitas bangsa. Dengan keseimbangan antara kreativitas dan ketetapan berbahasa, media sosial dapat menjadi ruang yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mencerdaskan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.